Selamat sore, berjumpa lagi dengan Andre. Kali ini saya akan mereview mengenai mobil yang sedang hits pada saat ini, yaitu Toyota Racer. Ya, jadi Toyota Racer ini bukanlah Toyota Racer yang tipe tertinggi. Ya, ini adalah Toyota Racer tipe S. Sedangkan untuk varian tertinggi adalah Toyota Race tipe TSS. Ya, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam eksterior, baik varian S dan TSS. Ya, sama semua. Ya, ini persis tidak ada perbedaan. Cuma kali ini saya membeli varian S yang dia tidak memiliki warna hitam di atasnya, ya. Jadi ini single tone, ya, bukan two-tone. Karena single tone itu karena kalau pakai two-tone itu biasanya menggunakan stiker, ya. Jadi ya tidak perlu bagi saya. Kemudian ya, tampang dari mobil ini kesannya ganteng, ya. Mobil ini kesannya gagah ya. Tampak berwibawa, ya. Dia memiliki lampu LED, ya. Dia memiliki lampu LED. Kemudian dia punya DRL dan fog lampnya masih halogen. Dia memiliki sensor parkir. Saya nggak tahu ini. Oh, bukan, ini bukan sensor, ya. Ini sensor pelengkap pada varian TSS, tetapi pada varian S ini tidak punya. Dia tidak memiliki sensor collision warning system di sini, ya. Oke. Ya, tampangnya bagus, ya. Tampangnya merupakan tampang sebuah SUV. Tetapi ini bukanlah sebuah SUV yang besar, ya. Dan kemudian di sisi depan kanan ini ada tulisan turbo, ya. Jadi ini bermesin 1000 cc turbo 3 silinder dengan power itu sekitar 98 horsepower dan torsinya 140 Nm, ya. Ya, ini mobil kilometernya masih 200 km. Tadi saya sudah uji coba mobil ini dan ternyata dia konsumsi bahan bakarnya adalah 11,2 liter per liternya adalah 11,2 km untuk tiap liter bensin, ya. Ya, kurang lebih samalah seperti Wuling Almas, ya. Ya, tadi saya sudah sempat menggunakan mobil ini ke daerah Jatiluwih di Tabanan, Bali. Jadi daerah tersebut jalannya agak sedikit menanjak dan lalu lintasnya tidak terlalu padat. Bensin ini habisnya 1 liter itu sama dengan 11,2 km, ya. 11,2 atau 11,2 km per liter. Ya, dari samping kita bisa melihat bahwa kaca spion mobil ini sudah menggunakan lampu untuk ratingnya. Dia ada tambahan lampu untuk rating dan dia sudah dapat diretraksi secara otomatis, baik ketika menutup mobil ataupun membuka mobil. Ketika dia mengunci mobil, dia dapat menutup secara otomatis. Ketika kita membuka kuncinya, dia akan membuka secara otomatis. Kemudian dia memiliki velg 16 inci, ya, dengan warna black dan memiliki rem cakram yang cukup besar, ya. Dia memiliki rem cakram yang cukup besar, tetapi sayangnya dia masih menggunakan rem tromol pada bagian rem belakangnya. Dia masih menggunakan rem tromol, ya. Ya, kemudian pada varian tipe GR ini dia sudah menggunakan handle chrome. Kemudian di sini tidak ada tombol untuk membuka dan menutup pintu ini atau mengunci pintu ini.
Dia menggunakan sensor touchscreen. Ini pada posisi mobil terkunci. Ini pada posisi mobil dibuka. Kemudian pada bagian belakang, ini lampu belakangnya menggunakan lampu LED ya. Lampu belakang menggunakan lampu LED. Kalau lampu yang lain, lampu mundur atau lampu seinnya itu menggunakan lampu biasa. Ya, ini tampak belakang dari Toyota Rise. Aksesorisnya saya tidak terlalu suka yang ini ya. Ini saya tidak terlalu suka aksesorisnya. Ya mungkin bukan selera semua orang melihat bentuk aksesorisnya seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada tulisan Race dan ini ada logo 50 tahun mungkin Astra mungkin ya. Kemudian kita lihat dia memiliki shark fin antena dan dia memiliki lampu tambahan di atas ini. Dan dia belum menggunakan defogger. Nah, ini bawaan dari dealernya ya, kaca filmnya ya, CVF1. Windows Film itu salah satu perusahaan pembuat kaca film ya, CV film yang ada di Amerika. Saya juga baru tahu. Kemudian ini ada tulisan GR-nya di sini. Ya, ada stiker bertuliskan GR. Gede rasa, gila rasa. GR loh. Oke, kita lihat ke dalam ya. Di luar mungkin tidak banyak yang bisa dibahas karena sudah dibahas oleh review mobil sebelumnya. Jadi ini adalah mobil Toyota Rise varian S. Ya, kita mulai dari bagasi dulu. Dari bagasi kita buka. Ya, ini adalah bagasi Toyota Rise. Bagasinya cukup lumayan ya, cukup besar, bisa menampung 3 koper medium. Ya, cukup besar ini untuk di kelasnya. Cukup besar. Oke. Kemudian ini penyekatnya ini kurang begitu bagus ya. Dia tampak terlalu tipis, tapi ya udahlah, tidak apa-apa. Ya, kita lihat mobil ini. Ya. Pada mobil ini memiliki banyak kepraktisan ya. Terutama untuk menaruh botol minuman. Di sisi pengemudi dia sudah memiliki 2 tempat untuk menaruh botol minuman di pintu depan kanan. Kemudian di sini juga dia memiliki tempat untuk menaruh botol ya. Demikian juga di samping sebelah pintu penumpang depan kanan dia memiliki 3, 1, 2, 3. Jadi total di depannya ada 6 tempat untuk menaruh minuman. Bagus, lengkap. Kemudian dia juga memiliki tempat untuk menaruh sesuatu di sini, kunci atau HP atau apa. Dia juga punya tempat untuk menaruh HP. Nah, di sini biasanya kalau di Jepang ini tempat untuk wireless charging ya. Ini juga bisa dipakai tempat untuk menaruh HP atau menaruh sesuatu. Kemudian ini laci penyimpanannya, dia tidak terasa lembut dan halus. Ya ini bahannya dari plastik ini ya, plastik keras. Kalau sini tebal plastiknya, ini agak lunak. Ya, dia memiliki layar touchscreen 9 inci. Nah, dia memiliki tombol AC. Hanya saja tombol AC ini ada yang kurang. Yang kurang itu adalah arah semburan AC-nya nggak ada. Nah, inilah kenapa mobil-mobil Toyota ini kok mengurangi salah satu fitur ini, padahal di mobil lain itu tidak dikurangi atau disunat. Tombol arah semburannya nggak ada, tombol arah semburan AC-nya nggak ada. Ya, dengan harga segini seharusnya
Toyota memberikan tombol untuk pengaturan arah semburan AC. Ya. Nah, ketika dihidupkan, layar speedometernya seperti ini. Ya, dia memiliki beberapa mode. Saya lihat dulu. Oh, dia tidak akan bisa diaktifkan kalau pintunya terbuka. Ya, kita lihat beberapa mode yang ada pada Toyota Racer ini adalah, kita lihat. Nah, ini pengaturan layar ya. Dia punya beberapa desain. Nah, ini desain pertama ya. Kemudian desain display kedua. Kemudian display ketiga seperti ini. Kemudian display keempat seperti ini ya. Saya paling suka menggunakan display kedua. Ya, selain itu dia juga memiliki jam. Dia memiliki jam ya. Kemudian, nah inilah tadi saya bilang bahwa rata-rata bensin itu adalah 11,7 km per liter. Tadi saya sudah menggunakan mobil ini menempuh jarak kurang lebih 200 km. Ya, jadi konsumsinya adalah 11,7 km per liter. Ini bukan di jalan tol. Ini di jalan biasa, tidak macet, jalannya biasa-biasa aja. Ya, sekitar ini ya. Kemudian kita buka ininya, touchscreen-nya. Ya, kita coba puter Bluetooth audionya ya. Kita mau dengar suara speakernya seperti apa. Suara speaker mobil ini. Jadi ini suara speaker mobil Toyota Race ya. Kita coba seenak apakah suara speaker mobil ini. Mari kita dengarkan. Oke, untuk speaker mobil ini cukup bagus ya. Untuk mobil kelas ini suaranya jernih, tetapi bassnya itu getarannya kurang ya. Cuma itu aja, tetapi masih oke untuk mobil sekelas ini. Dia memiliki bass yang cukup bagus. Hanya saja getaran dari bass itu kurang. Kalau saya bandingkan dengan mobil yang seperti Wuling Almas, itu agak berbeda. Tetapi masih cukup bagus kok untuk kita dengarkan. Misalnya kita dengarkan musik, kita dengarkan YouTube, Bluetooth musik, itu masih oke. Di telinga kita masih enak lah untuk kita dengar. Tidak ada seperti suara-suara speaker yang kurang pantas lah, masih oke lah ini ya. Kemudian untuk AC, saya bilang ini AC-nya tergolong dingin ya. Walaupun dia tidak memiliki semburan arah AC, ini AC-nya tergolong dingin, serius. Ini AC-nya dingin. Ini 24 derajat Celcius dengan kipas 1. Untuk mesin 1000 cc turbo, AC-nya dingin seperti ini. Dingin loh nih. Enak, mobilnya enak. Untuk
musik, untuk hiburan, untuk AC, it's okay. Nah, sekarang kita coba lihat mesinnya seperti apa. Kita lihat mesinnya. Oke, kita lihat mesin Toyota Rise. Nah, ini adalah mesin dari Toyota Rise ya. Dalam kondisi AC-nya hidup. Ini mesinnya kecil banget loh nih. Nah, sayang sekali dia tidak memiliki tutup cover mesin. Ini nggak ada tutup cover mesinnya ini. Kecil banget mesinnya, 1000 cc dengan CVT dan turbo. Ya, it's okay. Tadi saya sudah coba mobil ini. Membalap truk bisa, jadi dia untuk balap-balapan oke lah, mobilnya bagus, larinya juga kenceng ya. Kemudian kita coba lihat baris bangku kedua belakang. Nah, ini baris bangku kedua belakangnya ini agak berantakan karena tadi saya pakai perjalanan ke daerah Jatiluwih Penebel. Nah, untuk bangku belakangnya ini masih oke lah, masih duduk tuh masih terasa enak. Coba kita reclining ya. Aduh. Oh, dia bisa tegak seperti ini. Ya, kemudian dia bisa reclining seperti ini. Kalau untuk perjalanan jarak jauh ya ini masih enak ya. Kemudian sandaran kepalanya, wow, nih lepas deh. Sandaran kepalanya bisa dinaikkan. Ya, untuk perjalanan jarak jauh ini masih oke, masih nyaman juga. Ya, mungkin seperti ini ya. Kalau mau nyaman, bawa bantal. Ya, masih oke lah. Yang penting dia masih bisa di reclining sedikit. Ya mungkin seperti ini, agak sedikit tegak posisinya, tetapi masih cukup nyaman lah untuk perjalanan jarak jauh. Ya, dibandingkan dengan HRV dia tidak bisa di reclining ya, kursi baris belakangnya. Ini masih oke. Jadi dia bisa dia bisa memuat 3 penumpang di baris kedua ini ya. Kemudian juga pada saat saya duduk, tinggi saya adalah 173 cm. Ini masih ada headroom yang lumayan ya, yang tersisa ya. Jadi tidak terlalu kena kepala saya. Ya, ini bagus. Kemudian untuk cas HP di depan tuh ada 2 cas untuk HP. Kemudian di belakang ini ada 1 tempat untuk ngecas HP. Nah, terus terang ini varian S ini lumayan ya. Dia tidak memiliki kelengkapan atau fasilitas seperti varian di atasnya. Dia tidak memiliki kelengkapan seperti varian yang ada di atasnya. Dia hanya memiliki fitur electronic stability control. Mari kita lihat. Oke. Dia hanya memiliki fitur electronic stability control. Ya, ini cuma 1, nggak ada tombol-tombol lain. Karena ini adalah varian S. Ya, ini adalah varian S. Terus terang, hal yang paling tidak saya suka dari mobil ini ada 1, yaitu penempatan alat pemadam kebakaran untuk aparnya itu ditaruh di depan. Jadi dia berada di atas kaki penumpang di depan. Sangat disayangkan. Kenapa kok nggak ditaruh di sini, di bawah jok? Katanya orang Toyota bilang
supaya memudahkan kalau ada kebakaran gampang diambil. Ya sih, tetapi ini kan mengganggu banget ya, sangat mengganggu. Kemudian untuk joknya sendiri, ini joknya ini bahannya pabrik ya, dan ini kulit sintetis. Joknya cukup tebal kok ini, saya pikir nyaman ini untuk joknya tidak ada masalah. Kemudian pada handle kursi yang handle pintu kanan itu dia dibuat dari krom. Kemudian tempat sandaran tangan itu dia dilapisi oleh kulit sintetik palsu. Kemudian ini juga tempat sandaran tangan di sini dia dilapisi oleh kulit sintetik palsu ya. Jadi ini mobil audionya bagus, AC-nya dingin pol. Kemudian kalau untuk dibawa keluar kota masih oke, masih nyaman. Dibawa keluar kota juga oke, nyaman. Nah, untuk mobil ini kelasnya adalah, mobil ini tidak bisa saya bandingkan dengan Wuling Almas atau HRV atau CR-V atau CX-5. Kelas mobil ini adalah di kelas HRV mungkin, Kia Sonet, kemudian Nissan Juke, dan di kelas tersebut mungkin mobil ini menurut saya yang dengan harga sebesar 255.800.000 on the road Bali merupakan harga yang masih kompetitif untuk mobil di kelas ini. Dengan mesinnya 1000 cc dengan tenaganya 98 horsepower, dan sudah saya coba tadi. Mobil ini akselerasinya sangat cepat dan bagus dan dapat diandalkan, dan ketika menanjak tanjakan yang curam dia dapat meraihnya dengan mudah, asalkan posisi transmisinya bukan posisi D tetapi dipindahkan ke model manual. Jadi ketika kita menanjak dengan menggunakan CVT, posisinya bukan di D tetapi kita pindahkan ke posisi manual supaya torsinya itu besar. Kalau kita pindahkan ke posisi D, tentunya dia akan kalah di dalam tanjakan. Overall, ini mobil yang layak untuk dibeli oleh semua kalangan, terutama bagi Anda yang memiliki keluarga kecil. Ini mobil yang sangat praktis dengan bagasi yang luas, dan saya pikir perawatannya pun tidak akan sulit ya. Perawatannya akan sangat mudah dengan brand besarnya Toyota. Overall, ini review dari saya. Saya menggunakan mobil ini sudah 3 hari, dan saya pikir it's okay, masih nyaman lah untuk dibawa jalan-jalan, naik ke gunung atau bersama keluarga, masih oke. Ini adalah varian Toyota Rise, varian GR 1000 cc turbo, varian S. Nah, untuk kalian yang ingin mendapatkan varian tertinggi atau varian TSS, tentunya akan sangat sulit sekali, karena pada saat ini terjadi masalah kelangkaan chip atau semikonduktor untuk mobil-mobil seperti ini ya. Jadi sangat sulit untuk mendapatkan barang-barang tersebut, sehingga produksi pun menjadi lama. Saya beruntung mendapatkan salah satu varian S ini, yang varian menengah. Ini datang cukup cepat, sekitar 1 minggu, karena pada waktu itu saya indahnya 1 minggu dan mobilnya baru datang beberapa hari kemudian, karena varian ini adalah varian yang sisa di gudang dealer di Jakarta. Kebetulan gudangnya ada di Jakarta, dealernya adalah Agung Automall, jadi kita mendapatkan mobil ini dengan cepat ya. Kalau yang lain varian TSS itu agak lama, mungkin lama banget menunggunya. Inilah mobil yang sedang booming di Indonesia. Kalau soal kenyamanan, it's okay, masih bagus. Kenyamanannya masih bagus, masih kalian dapatkan. Oke guys, sekian review dari saya. Ketemu lagi di lain waktu. Salam.